Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdana Hara Ramadhani dengan NIM 24041110019 dari kelas jaringan komputer A. Di sini saya akan membuat video untuk tugas praktikum jaringan komputer modul ke-7 untuk konfigurasi pengalamatan IPv6. Di sini untuk topologinya seperti ini, lalu tabel pengalamannya, lalu tujuannya ada beberapa pelatihan, lalu skenario-nya di sini, dan kebutuhan perangkatnya untuk ini itu 2 router, 1 switch, 2 PC. Hal yang satu itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan, men-setup jaringan dalam topologi dan mengkonfigurasi PC dan perangkat Cisco. Kita buat topologinya seperti ini terlebih dahulu. Kita ganti namanya sesuai dengan topologi PC. Satu, eksternal. Setelah itu sambungkan kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi, sama seperti ini. Disambungkan plus Ethernet 6. Plus Ethernet ke gigabit 1. Ethernet pakai kabel cross gigabit 6 ke gigabit 0. Setelah itu pakai strip lagi dari router ke gigabit 1 ke plus Ethernet. Nah, di sini sudah. Lalu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Seperti ini, kita ke switch 1 terlebih dahulu. Setelah itu kita copy saja dari sini. Kemudian di end. Setelah itu di reload. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah sukses. Setelah itu kita untuk selanjutnya konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. PC seperti ini. Konfigurasi PC. Untuk IP address-nya kita sesuaikan dengan pada topologi 192.168.1.10. Default gateway-nya kita pakai yang sesuai dengan router, berarti 192.168.1.1. Itu IPv6 address-nya berarti kita pakai yang ini. 1 DB8 CAD 1 10 grafik 4. Default gateway-nya FE80 seperti ini. Setelah itu untuk eksternal titik ini. Sembilan 1.6. Di sini perpindahan 27 itu berarti 24. Lalu default gateway-nya cuma seperti ini, tapi dikurangi 1. Jadi 225. Itu untuk IPv6 address-nya 29 121 DB8
226. Grafiknya 64, default gateway-nya FE 80. Udah. Setelah itu konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch 1 menggunakan protokol awal yang disediakan berikut. Router 1 kita salin router 1. Kita copy yang dari modul sampai setelah itu kita exit untuk simpan. Start up. Nah, sudah. Setelah itu ke ISP. Untuk kita paste dari modul. Setelah itu kita exit dulu. Setelah itu save. Copy. Sudah, di sini sudah berhasil juga. Lalu ke switch 1. Ini kita paste sama seperti tadi, paste aja. Lalu di save. Sudah, di sini sudah. Setelah itu langkah kelima, konfigurasikan tabel IP host pada router. Router 1. Router 1 kita akan di sini. Itu di paste aja. Itu di copy running. Ya sudah. Setelah itu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah 1, uji konfigurasi jaringan dari jaringan R1 menggunakan VCA. Kita ping mengikuti ping. Nah, di sini sudah sama seperti ini. Lalu bisa juga dalam contoh ini 4 ICMP request masing-masing 32 bit. Dikirimkan dan diterima dalam waktu kurang dari 1 milidetik dengan tidak ada kehilangan paket. Ini dapat pula dikerjakan menggunakan IPv6 address dari default gateway-nya. Sama seperti ini bisa dicoba juga. Lalu untuk kedua ini dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Nah, ini selanjutnya untuk langkah kedua dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu ROM, trip rata-rata, dan IPv4 time to live atau TTL-nya. Coba ping. Nah, di sini diketahui di sini itu 4 second untuk 1. Kita coba ping lagi aja.
4 second detik. Hmm. Masukkan untuk ininya itu apa? Kita coba klik ke ini. Sampai ke 128. Sama di sini. Oke, sudah lanjut ke langkah kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA. Perintah ping default mengirimkan baterai request dengan masing-masing 32 bit per millisecond. Oke, untuk bilang ping itu di sini. Oke. Ini sudah muncul semua. Lalu untuk mengilustrasikan hasil ketika satu host ini unravel atau tujuan tidak dapat dicapai, putuskan koneksi dalam kabel antara router ISP dan eksternal atau segera matikan interface gigabit pada router ISP. Pada saat jaringan terbuat berfungsi jangka panjang, router dapat menentukan apakah destinasi respon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan. Kita ke ISP terlebih dahulu. Interface gigabit Ethernet 0001
terjadi di sini. Nah, di sini sudah kembali putus sambungan dengan keluar pesan destination host variable. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah dapat menentukan arah destination response berapa lama sama menerima suatu balasan dari tujuan. Jika muncul masalah koneksitas jaringan perintah ping menampilkan suatu pesan error. Ini sudah menampilkan pesan error, lalu hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit. Nomor 1 pada router ISP menggunakan perintah new shutdown. Kembali lagi ke sini. Nah, kembali di sini. Nah, di sini sudah akan berjalan lagi seperti semula. Sudah, lalu tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Oke, sudah. Lalu langkah-langkah di atas berulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error SMP. Pesan error SMP apa yang Anda terima? Pesan errornya berarti destination host variable. Di sini kita belajar. Di sini enablekan interface gigabit 01 pada router ISP router menggunakan perintah shutdown tadi sebelumnya sudah. Lalu langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan router 1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini penting perintah ping diuji menggunakan router 1 dan switch 1. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan berarti ke router 1. Kita ke router 1. Lalu kita ping ke ini. Di sini sudah sukses 100%. Titik eksklamasi mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router 1 menuju eksternal. Entry memakan waktu rata-rata 1 milisecond tanpa adanya paket loss, bagaimana diindikasikan dengan sukses rate 100%. Lalu di sini karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal 4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router 1. Hostname tidak bersifat case sensitif. Anda dapat mengonfigurasikan hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada router 1 dalam lab ini. Ke router 1 kita kembali untuk ping eksternal. Ping eksternal. Eksternal V4. Selanjutnya kita ping ke eksternal, berarti ping eksternal V4. Di sini sukses, berarti di sini sudah. Lalu ada pertanyaan IP address apa yang digunakan? IP address yang digunakan adalah ini 209.165.200.226. Copy aja, taruh sini. Sudah. Setelah itu di sini nomor 3 ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Perintah ping dan tekan enter gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan ini. Kita ping terlebih dahulu. Lalu protokolnya IPv6. Kita pakai yang seperti ini. Kita copy aja. Lalu bitcoinnya kita kosongin. Setelah itu, nah di sini sukses, berarti di sini berhasil. Lalu Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 209.165.200.226 dengan angka ulangan 5000. Kemudian koneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau sudah interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Kita pingkan lagi. Ping, lalu protokolnya dikosongin. Lalu target IP address-nya ini. Lalu untuk bitcoin-nya berarti bitcoin-nya 5.000. Bitcoin-nya namanya 50.000, lalu kita kosongin aja.
Tunggu sebentar. Fungsikan ulang kabel Ethernet atau menempelkan daftar gigabit. Sekali kabel itu kan punya surat-surat gitu kan. Di sini sukses tetapi tidak muncul ilmu. Jika ada huruf U dalam hasil di atas menandakan bahwa bacaan tersebut juga terlabel pada saat error. Catatan Anda dapat mengulangi tetapi hasil yang sama. Kita coba lagi dengan pin 5000. Ini protokolnya memang terusnya ini mungkin hasilnya sama seperti tadi. Sudah, di sini sudah sukses sebenarnya. Lanjut kita ke latihan di sini. Perintah ping sangat berguna ketika troubleshooting konfigurasi jaringan, namun ping tidak dapat menunjukkan lokasi dari masalah pada saat ping tidak berhasil. Perintah tracker atau track route dapat menampilkan informasi delay dalam jaringan dan ping atau tidak. Itu di sini latihan ketiga menggunakan tracker dan tracker route untuk uji jaringan. Perintah untuk melacak root dapat ditemukan pada PC dan perangkat jaringan. Untuk PC berbasis Windows, perintah tracker menggunakan pesan SMP untuk trackpad ke tujuan final. Perintah track code memanfaatkan datagram user datagram protokol. Ketika Anda menggunakan perintah track route dan memperoleh pad yang suatu paket berjalan ke tujuan akhir dan dapat menggunakan perintah track ini. Kita ke PCA ke command kita copy aja. Di sini hasil tracker di atas menjelaskan pad dari PCA eksternal adalah dari PCA ke router 1 ke ISP dan ke eksternal. Berarti ini yang router 1, ini yang ISP dan ini yang eksternal. Dari ketiga tersebut. Pad atau router eksternal berjalan melewati dua hop router menuju destinasi akhir dari eksternal. Maka dua, jelajahi opsi tambahan perintah tracker. Pada command prompt ketik tracker dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Kita ke tracker. Lalu di sini gunakan opsi minti. Kita masukkan ini aja langsung. Di sini invalid comment. Nah, ketiga gunakan perintah tracker root dari router 1 ke eksternal pada command prompt ketik root berarti ke router 1. Jadi router 1 kita pakai yang ini.
sini sudah ada di sini. Lalu langkah keempat, gunakan perintah trick road dari switch 1 ke eksternal. Copy aja yang ini. Di sini sudah muncul. Perintah track root mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup tekan enter setelah mengetikkan track root pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi tersebut. Latihan lanjut ke latihan keempat. Kita ke ISP. Langkah pertama, copy dan paste konfigurasi sedikit ke dalam ISP. Enable config. Lalu kita copy ini, copy paste. Kita exit, lalu ke copy. Dan berarti udah exit. Kemudian di sini langkah jaringan router 1, gunakan pin dan tracker atau track root untuk men-troubleshoot dan memecahkan masalah pada jaringan ICMP. Gunakan perintah pin dari tracker PCA. Perintah pin dari tracker PCA. PCA pemain pro. Berarti kita tracker 209 165 200 226. Di sini sebentar. Sudah seperti tadi, kita coba ke lalu di sini langkah kedua dari jaringan router 1, gunakan ping dan tracker atau track root untuk men-troubleshoot dan membenturkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracker dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracker untuk mengetahui kualitas jaringan. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface ke 0000 dari router ISP dengan IP address 64.100.1. Coba kita ping untuk switch 1. Dahulu kita ini untuk switch 1 itu berarti switch 1 itu 192.168.1.1.2 192.168.1.2. Nah, di sini tidak ada masalah yang ditemukan. Lalu kita ke router 1. Ping, kita lihat 64.100.2 64.100.2. Nah, di sini juga tidak ada masalah. Kita ke ISP. Ping ISP.
ISP berarti 64 100 61 satu bukan satu 1 64 64 101. Oh, ini gigabit ininya berarti 192.168.81 192.168.81. Nah, di sini juga tidak ada masalah yang ditemukan. Lalu kita ke eksternal. Pin eksternal tentu 9 165 226 209 165 226. Kita coba. Nah, di sini destination host unreadable. Jadi kita terdapat pesan error. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil yang sudah dari PCA ke router ISP. Persoalan kualitas jaringan adalah dengan jaringan interface PCA tidak mencapai interface gigabit 0 dari router ISP sebagaimana ditampilkan dari hasil perintah ping tersebut yang tadi destination host unreadable. Hasil tracker dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router 1 dan ISP tapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running konfiguritas dari router ISP. Output dari perintah show run itu show run dan show IP interface beri menunjukkan bahwa interface gigabit 00 adalah up, tetapi konfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Berdasarkan persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracker ke eksternal. Ke ISP berarti ISP lalu kita show IP interface brief. Nah, di sini yang digunakan itu 192.168.168.81. Kita lihat di sini. Gigabit-nya 191. Sama seperti ini. Ini dari ISP-nya itu ini. Jadi kita coba lagi ke PCA. Coba lagi ping ini lagi. Destination unreadable itu bagian ISP berarti. Oke, ISP nah di sini kita coba ini kita ke ISP. Oh,
Berarti kita coba lagi di sini untuk ping ini. Masih. Kita coba untuk yang bagian ya ini menggunakan perintah show tadi udah, berarti kita cocokkan dari yang ini. Jadi kita ke ISP. Nah ini di ISP ini ininya interface 01-nya itu di sini 192 16881, sedangkan di sini itu 209 165 200 225. Jadi kita samakan, masukkan ke sini lagi, coba kita copy aja dari sini. Misalkan di situ exit, setelah itu kita coba ke PCA, kita coba ping ini. Kita coba. Nah di sini sudah bisa kita coba lagi. Nah di sini sudah berhasil. Kembali ke session play, betulkan persoalan yang ditemukan sudah berhasil. Lalu pastikan bahwa PC dapat melakukan ping dan tracker eksternal. Sekarang ulangi proyek tersebut untuk aktivitas IPv6. Dan sama seperti tadi, jika Anda menentukan VNAM masalah dan menghapuskan itu diganti perintah VNAM baru. Jadi lanjut ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau root dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawabannya adalah pada firmware-nya itu untuk konfigurasinya yang salah, dan proses routingnya juga yang salah. Jadi kita coba firewall sama konfigurasi yang salah dan proses routing yang salah. Lalu di sini jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Kita coba ping di sini. Nah, di sini memunculkan request timeout atau jaringan tersebut tidak ditemukan untuk IP yang dituju. Jadi jawabannya munculkan pesan request timeout. Munculkan pesan ini request timeout. Karena
pada saat ping alamat tersebut yang akan menampilkan pesan request timeout karena tidak adanya respon dari penerima, dan jika alamat host tersebut tidak valid, menerima respon tersebut yang harus dicek adalah IP address-nya sesuai dengan pertanyaannya. Apa yang dilakukan jika suatu alamat host yang valid dan menerima respon tersebut? Apa yang harus dicek itu IP address yang dikirimkan. Jadi ini request timeout pada saat ping alamat tersebut akan menampilkan pesan request timeout karena tidak ada respon dari penerima, dan jika alamat host yang valid menerima respon tersebut, yang harus dicek adalah IP address yang di ping. Lalu untuk soal ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168. Ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Kita coba ping ini ke sini. Ping. Coba. Di sini menunjukkan bahwa ping tersebut itu menunjukkan destination host unravel. Jadi jaringan tersebut tidak ada. Ini aja, copy aja. Karena pesan tersebut terindikasi bahwa paket yang dikirimkan tidak menemukan jalur IP yang dituju. Setelah itu, berapa nilai IPv4 TTL di set pada Windows? Itu berapa nilai IPv TTL yang ditemukan pada perangkat Cisco? Jawaban. Nilai IPv TTL pada host Windows biasanya 126, sedangkan nilai IPv TTL pada perangkat Cisco biasanya 255. Jadi nilai TTL, nilai IPv4 TTL pada Windows biasanya 128, sedangkan nilai IPv4 TTL pada Cisco, pada perangkat Cisco adalah selanjutnya untuk ini, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Itu IPv hop limit pada host Windows itu 128 sama seperti sebelumnya, dan pada perangkat Cisco itu biasanya 64. Jadi IPv6 hop limit pada host Windows biasanya 128, dan pada perangkat Cisco
64. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.